Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan mengulas sedikit ulasan tentang hikmah di balik umur singkat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan usia kebanyakan umatnya yang berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Penyebutan kelaziman atau umur umat akhir zaman ini tidak menafikan mereka yang wafat sebelum mencapai atau sesudah melewati kisaran tersebut. Meski ada yang berusia melebihi 70 tahun, jumlah mereka sangat kecil, yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Abdur Rauf Al-Munawi dalam Faidul Qadir mengatakan bahwa umatku yang disebut dalam hadis di sini bukan hanya pemeluk agama Islam, ummatul ijabah, tetapi manusia secara umum yang hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya. Adapun umat manusia terdahulu memiliki usia, kekuatan fisik, dan rezeki yang berlipat ganda dari umat manusia akhir zaman. Sebagian orang terdahulu berusia 1000 tahun. Tinggi badan mereka mencapai 80 hasta, bahkan lebih atau kurang sedikit. Mereka menikmati dunia dengan fisik seperti itu. Dengan usia demikian, mereka menjadi angkuh dan sombong, serta berpaling dari Allah. Karena itu, Tuhanmu menimpakan cambuk azab kepada mereka. Sejak zaman mereka itu, fisik dan rezeki serta umur umat manusia terus berangsur menurun, hingga umat ini sebagai umat manusia akhir zaman, mereka hanya menerima sedikit rezeki dengan fisik yang lemah dan usia yang relatif pendek, agar mereka tidak menjadi angkuh. Ini adalah bentuk rahmat Allah. Sebagian ulama membagi 4 fase usia manusia, yaitu masa balita dan kanak-kanak, masa remaja dan masa muda, masa dewasa dan masa tua, sebagai akhir usia mereka yang umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Pada masa tua itu, tampak turunnya daya fisik dan berkurangnya sisi lain pada dirinya. Pada saat itu, ia sangat dianjurkan untuk mempersiapkan diri untuk menuju akhirat, karena mustahil untuk kembali kepada kekuatan dan ketangkasannya seperti semula saat muda dulu. Al-Munawi, Kitab Faidul Qadir. Umur umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam relatif singkat, umumnya 60 sampai 70 tahun. Mereka tidak seperti umat terdahulu yang memiliki usia 1000 tahun. Tinggi badan umat terdahulu 100 hasta dan lebar 10 hasta. Mereka menikmati dunia, makanan, minuman, dan pakaian sesuai kebutuhan besar fisik dan panjang usia mereka. Di tengah limpahan itu semua, nikmat yang dikonsumsi umat terdahulu tetap terbilang sedikit. Asalnya, yang namanya dunia, halalnya menuntut hisab, haramnya meniscayakan azab sebagaimana keterangan hadis.
Sebaliknya, Allah memuliakan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat akhir zaman ini dengan sedikit siksa dan hisab yang dapat menghalangi mereka dari masuk surga. Oleh karena itu, mereka adalah umat pertama yang masuk surga. Dari sana kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nahnul akhrunal awwalun," atau kami adalah umat akhir zaman yang awal masuk surga. Ini termasuk kabar Rasulullah yang terbilang mukjizat. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Bisyarhi Syahihil Bukhari mengatakan bahwa hadis ini mengisyaratkan genapnya usia 60 sebagai dugaan selesainya umur seseorang. Pada usia lansia ini, dengan segala kekurangan yang ada, seseorang sebagiannya menyibukkan diri sedapat mungkin dengan aktivitas persiapan menuju akhirat, karena mustahil untuk kembali pada kekuatan dan ketangkasannya seperti semula saat muda dahulu. Sebagian ulama mazhab Syafi'i menarik sebuah simpulan hukum bahwa orang yang genap memasuki usia 60 tahun dan belum berhaji karena kelalaiannya padahal ia mampu, maka ia berdosa jika kemudian wafat sebelum menunaikan ibadah haji. Ibnu Hajar Fathul Bari, umat manusia akhir zaman mendapat limpahan rahmat Allah berupa berlipat gandaan ganjaran atas amal ibadah yang membantu mereka di tengah keterbatasan usia mereka yang sangat singkat di dunia. Salah satu keterangan itu dapat ditemukan pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Artinya, dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada apa yang diriwayatkan dari Allah, ia bersabda, Allah menulis kebaikan dan kejahatan. Ia kemudian menerangkan siapa saja yang terpikir untuk berbuat kebaikan dan ia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan sempurna. Tetapi bila ia terpikir untuk berbuat kebaikan dan ia kemudian melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai 10 kebaikan yang berlipat ganda hingga 700 hingga kelipatan yang banyak. Namun jika ia terpikir untuk berbuat kejahatan dan ia belum melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kebaikan sempurna. Tetapi bila ia terpikir untuk berbuat kejahatan dan ia kemudian melakukannya, niscaya Allah mencatatnya sebagai sebuah kejahatan saja. Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam. Demikian ulasan video kali ini yang mengulas sedikit tentang hikmah di balik umur sikap umat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat dan terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.